Nah setelah off air akan ada sesuatu begitu. Mbak Nadia, Mbak Riza, silakan untuk ngebawain ini ya talk show kita malam hari ini. Silakan. Terima kasih Mas Jamil. Terima kasih Mas Jamil. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat salsa. Perkenalkan sahabat salsa, saya Riza dan teman saya Nadia dari FPRB Dari Kabupaten Sampang. Kami dari FPRB Kabupaten Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke Mbak Riza. Oke, Kita sapa dulu kali ya. ya. Narasumber kita nih, Bapak Zahrudin dan Dr. Hilmi. Apa kabar Bapak Zahrudin? Baik. Sehat selalu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Tadi gimana Pak perjalanannya ke sini? Ya. Macet? Lancar aja Oh, kayak gini. Saya kira macet ya. Enggak. Enggak ya, lancar-lancar Iya, lancar. aja. Oke, pada kesempatan kali ini saya sama Mbak Nadia akan membawakan talk show yang mana talk show rutin bersama FPRB yang diadakan setiap bulan sekali bekerja sama dengan Salsabila FM, radionya orang Madura. Terima kasih Salsabila FM yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan talk show pada malam ini dengan tema perjuangan para nakes Puskesmas Sampang di tengah bencana COVID-19. Nakes ada nanti ada yang nggak paham ya nakes. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Iya. Oke, di situ. Sebelum kita masuk ke tema, mungkin kita akan memperkenalkan para narasumber yang hebat dan luar biasa pada malam ini. Malam ini telah hadir para narasumber kita yang terhormat, yaitu Bapak Zahrudin sebagai Kepala Puskesmas Kedundung. Selain itu juga beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Kesehatan MWCNU Kecamatan Kedundung. Dan narasumber yang kedua yaitu Dr. Hilmi Ainul Yakin Syah. Beliau anggota FPRB Kabupaten Sampang sekaligus anggota FK MWCNU Kedundung. Gimana kabarnya Bapak Zahrudin dan Dr. Hilmi? Tadi udah ditanya Mbak sama saya. Iya, enggak apa-apa dong diulang. Semakin Iya, ditanya kan beliau semakin kenal. Oh iya. Nah, Biar gimana? Semakin gimana? Tak kenal maka tak saya sayang. sayang Mbak, iya. Tak sayang Pak. Semakin kenal semakin sayang. Iya. Oke, gimana Bapak Dokter sama Bapak Zahrudin? Kabarnya Bapak? Ya, saya duluan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat salsa. Saya Pak Sahrudin, sebagai kebetulan saya Kepala Puskesmas Kedundung di Kecamatan Kedundung, sekaligus saya sebagai Ketua LKNU MWC Kedundung dan juga sebagai anggota FPPB Kabupaten Sampang. Luar biasa ya Bapak Mbak Kalau Nadia. kalau jabatan banyak, tapi gaji satu. Gaji tetap satu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini sangat bersyukur dalam kesempatan ini kami nanti bisa berbagi cerita seperti apa sih gitu loh kondisi atau perjuangan teman-teman dari nakes di Kabupaten Sampang dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih. Dengan Dr. Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kopinya kayaknya kemanisan ini. Mungkin diganti teh. Jadi dia mau dok. Nggak manis gimana habis langsung. Mungkin lihat Mbak Hariza. Iya, tambah manis ya. Enggak lihat saya dong. Enggak ya. Kayaknya saya lebih lihat ke Mbak Risa. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua bisa sehat ya. Jadi di tengah pandemi ini kesehatan itu sangat penting sekali ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Hilmi Ainul Yakin Syah. Saya anggota LKNU MWCNU Kedundung, juga anggota FRPB Sampang. Sama seperti Bapak Zahrudin bahwa memang nakes sudah tidak hanya nakes, saya rasa semua sudah menghadapi pandemi ini sudah 1 tahun lebih. Kita berharap kita tetap kuat,
kita tetap sabar dan kita tetap optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Jadi saya harap memang nanti terutama nakes yang menjadi garda terdepan sekaligus garda terakhir. Jadi di rumah sakit juga menggoni, di depan juga tugasnya juga salah satunya screening untuk membantu itu sudah jadi tugas. Saya harap kita tetap kuat dan tegar. Pada kesempatan hari ini kita akan kita sedikit banyak bercerita, berbagi gitu ya. berbagi ya pengalamannya seperti apa, dan yang kedepannya kita ini tetap akan terus berjuang ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa, subhanallah. Terima kasih kepada Bapak Zahruddin sama Dr. Hilmi dan sahabat Salsa yang bisa ikut berpartisipasi di talkshow ini dengan ikut bergabung di nomor kita di 081333331941, bisa via WA atau nomor telepon biasa. Pastinya dengan tema ini akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ketahui lebih mendalam, karena pada masa sekarang ini pandemi sangat menyerang ya Mbak ya di Indonesia. Temanya juga menarik ya, sesuai Iya. dengan ini ya, yang Sesuai. terjadi sekarang ini kan. Karena sekarang masih masa pandemi kan ya Iya. Mbak ya. Oke. Langsung ke ini mungkin ya Mbak ya, ke pertanyaan dari kita ya. Iya, oke. Mungkin Mbak Riza Nggak ada apa-apa. pertanyaan pertama. Sebelum kita lebih ke dalam dengan apa Perjuangan bencana yang sedang kita alami, dan begitu juga dengan begitu jelasnya nanti nakes itu seperti apa penanganannya, terus cara memberikan edukasi dan semacamnya nanti di dalam itu seperti apa. Nah, sebelum kita menginjak ke dalam seperti itu, kita bisa menjelaskan atau bisa menanyakan ke Bapak Zahruddin dulu sebagai kepala Puskesmas Kedundung di sini COVID. Nah, bahasa COVID ini sebenarnya kan sedikit ya Bapak ya. COVID seakan-akan tidak asing lagi oleh kedengaran masyarakat, ya kita sendiri itu. COVID ini kalau diartikan secara detail itu apa ya Bapak ya? COVID-19 gitu, seakan-akan kan manusia kan masyarakat kan taunya hanya apa ya, corona gitu Pak. Sedangkan COVID artinya itu apa gitu Pak? Bisa kita diperjelas dari hal-hal kecil dulu Bapak. Baik, terima kasih sahabat Salsa. Mungkin nanti kita akan jelaskan berdua ya. Iya. Dokter Secara Hilmi kalau secara keilmuan seperti apa, terus secara yang ada di lapangan seperti apa. Iya Bapak. Jadi COVID itu adalah suatu virus ya yang menyerang pada kita yang saat ini sudah hampir 1 tahun lebih. Gitu. Virus ini memang sama dengan virus-virus yang lain ya, tetapi untuk virus yang saat ini yang COVID-19 ini yang terkenal dengan corona, ini penyebarannya memang khusus, yaitu melalui pernafasan dan mulut dan hidung, seperti kan. Sehingga kenapa di masyarakat di awal memang dianjurkan untuk memakai masker. Masker pun bukan hanya mulut yang ditutup, tapi semuanya dua ini ya, karena memang penularannya seperti itu. Dan COVID ini adalah sebuah virus yang memang saat ini sangat membahayakan, terutama bagi masyarakat yang punya penyakit penyerta. Itu yang sangat-sangat dikhawatirkan. Dan juga virus corona ini sangat berbahaya bagi mereka atau masyarakat yang memang daya tahan tubuhnya sangat rendah. Itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi virus COVID ini memang harus diwaspadai. Walaupun tidak terlihat, tapi nyata akibat daripada virus itu. Mungkin secara medis mungkin ya Dr. Hilmi Iya, bisa monggo sampaikan Dr. Hilmi. seperti apa ya, biar masyarakat tahu nih. Oke. Ya. Terima kasih. Kita berbicara tidak habis bahasannya tentang COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini secara secara pengertian mungkin masyarakat sudah banyak pengen tahu nih, kira-kira apa itu. Akhirnya banyak masyarakat yang mungkin
pencarian terbanyak itu tahun 2020 itu tentang COVID, Pak. Ya, Mbak. Jadi memang COVID itu sendiri merupakan coronavirus disease atau penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. 19-nya itu karena tanggal atau tahun lahirnya tahun 2019. Oh, saya kira 19 itu apa ya? Saya kira tanggal lahir saya. Jadi 19 itu tahun 2019, jadi diperkirakan itu di Wuhan, di China, akhir Desember itu pada saat itu mungkin persiapan tahun baru dan lain sebagainya. Itu pada saat itu belum menyebar. Jadi baru menyebar ketika kurang lebih bulan Maret itu oleh WHO distatuskan pandemik atau seluruh banyak negara-negara atau seluruh dunia itu sudah terkena seperti itu. Terkait dengan penularannya sih dari droplet atau percikan. Jadi percikan dari saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasan, makanya kenapa salah satunya yaitu pencegahannya memang kita mencegah supaya droplet ini tidak keluar. Jadi seperti penyakit-penyakit pernafasan yang lain, yang infeksi lainnya memang kita minimalkan atau memang kita dengan menggunakan masker, menjaga 5M menjaga gitu jarak, ya. 5M Iya. lah. Kalau dulu kan kita tahunya kan 3M. 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 Sekarang kalau 5M itu Gitu. apa ya Pak ya? 5M itu yang pertama itu M-nya itu mencuci tangan. Jadi sekarang itu sabun cuci tangan laku keras. Air itu sangat penting. Jadi memang mencuci tangan kurang lebih 20 detik, kurang lebih 5 sampai 6 langkah. Jadi cuci tangannya memang dilakukan secara bersih, secara higienis. Kalau memang ternyata akses ke air atau misalkan sumber air itu agak jauh, sementara kita harus tetap menjaga kebersihan tangan kita, terutama itu bisa menggunakan alkohol gel 70%. Jadi itu sekarang namanya hand sanitizer gitu kan ya. Iya. Itu laku keras ya. Jadi di minimarket tuh banyak jualan gitu kan. Sampai kehabisan ya. Sampai kehabisan kita. Terus yang selanjutnya itu memakai masker. Jelas memakai masker secara benar. Dulu kita tuh banyak lihat bahwa maskernya dagunya aja dimaskerin gitu kan. Iya. Itu kan juga salah kaprah. Masyarakat tuh salah kaprah. Jadi ada yang masker yang ya masih tipis-tipis kayak gitu. Sekarang rasanya untuk mendapatkan masker sangat mudah. Selanjutnya itu menjaga jarak minimal 1 meter atau kurang lebih 2 meter. Jadi sekarang Jaga itu jarak, Mbak Nadia. ada jarak di antara kita ya. Harus ada jarak di antara 1 kita. meter. Yang selanjutnya ada tambahan lagi yaitu menjauhi kerumunan. Jadi menjauhi kerumunan, banyak sekali kasus-kasus yang banyak itu diakibatkan kerumunan, terutama pada saat membuka masker. Misalnya paling banyak itu ketika makan bareng. Jadi ketika makan bareng ada klaster kemarin itu yang terakhir itu klaster halal bihalal. Itu ada klaster halal bihalal, klaster kondangan kan tidak mungkin ya datang gitu kan, tutup ada makanan datang ya Pak ya, ya ada makanan datang itu jelas buka gitu kan pada saat itu. Sambil gurau lagi. Nah gitu kan. Padahal tempat kerumunan itu adalah tempat yang membuat kita seru gitu kan Pak ya. Apalagi kan pada saat kegiatan-kegiatan itu kita kan cenderung berkerumun gitu loh, tanya sana gimana kabarnya dan lain sebagainya. Itu yang memang kita harus beradaptasi lah, bahwa kita masih dalam pandemi yang harus dijalani lah 5M-nya. Yang terakhir itu mengurangi mobilitas. Ternyata kita dengan pandemi ini hikmahnya tuh besar sekali, bahwa stay at home itu bukan berarti awalnya memang kita disuruh stay at home dan lain sebagainya ya. Ternyata memang kita mobilitasnya sangat tinggi ya, terutama orang Madura ini kayaknya di mana-mana ada orang Madura. Canggih Madura orang. itu. Mobilitasnya sangat cepat, jadi memang kita harus mengurangi, bahwa hikmahnya kita banyak waktu dengan keluarga, banyak waktu dengan dengan anggota-anggota keluarga yang lain yang selama ini kita mungkin banyak aktivitas di luar dan lain sebagainya. Itu dengan pandemi ini kita banyak di rumah.
Ya berarti yang awal 3M menjadi 5M itu tambahnya menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Iya. Seperti itu ya Dok ya. Oke, untuk semenjak ada Covid di sini, bagaimana sih Dok respon nakes dan masyarakat di awal pandemi ini Dok? Oke, kalau respon nakes sih kita kaget ya. Pertama ya saya rasa masyarakat, kita juga masyarakat juga, hanya saja kita kan dalam arti di bidang kesehatan gitu kan. Iya. Jadi kita saja yang di bidang kesehatan tuh kaget, sempat ada bahasa tuh tidak percaya. Ini bener enggak sih gitu kan? Iya. Karena simpang siurnya jadi informasi. Jadi ketidakpercayaan mulai banyak kasus, mulai gini dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa sempat kita juga agak lengah gitu loh di awal-awal itu, kita kan agak lengah gitu kan. Setelah itu juga respon masyarakat juga santuy gitu kan. Setelah ada lonjakan dan lain sebagainya, mulai dari pusat itu sudah mulai ada satgas dan lain sebagainya, baru kita istilahnya sudah aware gitu. Jadi peduli ini bener nih gitu. Jadi kita seperti bangun dari mimpi itu, ini bener ternyata si Covid ini memang ada di tengah-tengah kita dan kita harus sadar bahwa itu kenyataan. Jadi memang Betul-betul ada ya Dok? betul-betul ada. Jadi kita bilang ya karena bahasanya itu Covid itu nggak kelihatan gitu. Itu saja yang bikin kita seakan-akan di mana sih si Covid ini gitu. Nggak Ternyata kelihatan tapi membunuh. dan ternyata misalkan baru terasa Covid-nya itu ketika itu teman yang kemarin ngobrol sama kita ya kan, dekat-dekat sama kita, Iya. itu ternyata sekarang ada di ruang isolasi misalnya, wah iya ya dia kena PCR-nya, Baru kita percaya. baru percaya seperti itu. Oke. Mungkin Dari kalau Bapak Kepala Puskesmas, bagaimana Pak respon dari nakes atau masyarakat yang didengar langsung atau ada Bapak itu tahu Bapak mungkin. Nazarudin. Baik, sebenarnya pada dasarnya sama ya. Iya. Jadi ketika ada kasus atau bahasa corona ini, baik nakes maupun masyarakat ya semacam terkejut lah ya. Bahkan yang paling menyakitkan ini dianggap sebagai penyakit yang istilahnya ya dibuat-buat. bukan Yang remeh, ya penyakit remeh mungkin. bukan penyakit yang Diada-adain. yang harus dihindari gitu. Oh gitu. Oh jadi kayak apa ya? Jadi Yang harus orang-orang dihindari menghindari ya. gitu Pak ya. Sehingga ketika ada orang yang memang kena penyakit virus ini corona, dia seakan-akan aib lah ya, aib. Iya. Tidak ada orang Banyak yang banget itu Pak. menyapa, tidak ada yang orang yang mendekati aibnya. Jadi itu di sisi kesehatan, tenaga kesehatan ya memang karena ini hal yang baru dan juga menghebohkan ya, teman-teman dari tenaga kesehatan juga sempat bingung juga sih, saya harus bagaimana gitu. Harus bagaimana, walaupun sebenarnya kita sudah tahu secara teori tahu, tapi karena ini anggapan ini masih aib ya, kita juga apa yang harus kita lakukan ini masih meraba-raba nih ya, seperti itu, sambil nanti walaupun ada instruksi dari atas harus begini ya, tadi itu masih belum percaya adanya Covid ini. Jadi masyarakat maupun nakes pada waktu itu yang namanya adanya corona ini ya sempat menjadi bingung gitu ya, tidak percaya seperti itu. Kemudian yang dilakukan oleh nakes sendiri itu untuk menghadapi pandemi saat ini ya, Iya. itu apa saja Pak? Kan udah tahu nih ada Covid. Nah, kemudian kegiatan-kegiatannya apa yang dilakukan nakes? Ya karena virus corona ini sudah terjadi, kita juga harus melakukan beberapa hal, yaitu yang terpenting adalah pencegahan. Ya. Pencegahan salah satunya prokes. Dulu yang dikenal di awal itu ketika ada virus corona ini, yang dikenal adalah prokes. Satu-satunya obat, satu-satunya
cara yang paling efektif adalah prokes, protokol kesehatan pada waktu itu, gitu ya. Cuman sekarang sudah ada vaksin, jadi yang dilakukan kita harus melakukan prokes. Yang kedua, yang pertama kita harus melacak nih, ya. Kita harus melacak siapa saja yang terindikasi terkena COVID. Kita melacak, kita turun, kita masuk ke desa, apalagi ada pendatang. Kalau dulu kan ada zona merah, zona kuning gitu ya. Jadi kalau ada orang dari salah satu kota nih, dari Jakarta, orang Madura kan banyak dari Jakarta nih, ya. Iya, banyak. Kita segera nih melakukan namanya tracing, lacak ada di mana mereka, yang kontak siapa saja, lalu melakukan tes, benarkah orang ini terpapar gitu ya. Dengan melakukan tes ini kita bisa melakukan tindakan. Kalau memang ini tidak terpapar, ya kita beri edukasi supaya tetap melakukan prokes. Yang kedua, ketika dia terpapar, kita harus melakukan tindakan. Kalau yang dengan gejala, kita langsung rujuk ke rumah sakit. Kalau dulu ada di BLK ya BLK. Ini salah satu dokter BLK dulu, BLK. Mantan. Mantan. Sekarang yang masih mantan bawa. Iya. Mantan aja. Mantan orang BLK nih. Kapan manten? Iya. Yang ketika sudah tidak ada gejala, kita lakukan isolasi mandiri, ya. Terus yang ketiga, kita melakukan ketika sudah ada tes positif, kita lakukan pengobatan. Pengobatannya ya tadi itu, kalau memang tanpa gejala kita obatin, isolasi di rumah dengan vitamin, makan banyak. Kalau memang sudah ada gejala, kita masuk ke rumah sakit. Penanganannya juga di rumah sakit. COVID khusus memang penanganannya, bukan sembarang seperti penyakit yang lain. Mungkin itu yang bisa saya Oke, lakukan. Pak, tetap menjaga protokol, mengikuti protokol kesehatan ya Pak ya. Oke, kita break dulu, sahabat salsa, kita istirahat dulu sebentar sambil mendengarkan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Tetap stay tune di 94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura.